Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihin amma ba'du. Baik, langsung saja saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini berasal dari seorang nenek yang bernama Anne Simmel. Ketika itu beliau berusia 65-70 tahun. Nah, dikatakan dalam cerita tersebut nenek Anne Simmel ini termasuk orang yang mempelajari Islam dan menghafalkan sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis serta kitab-kitab lainnya yang mendukung penjelasan tentang Al-Quran tersebut. Lalu beliau ini menguasai 11 bahasa asing dan 20 bahasa daerah di Indonesia ternyata. Wah, ini sangat menarik sekali, terutama memotivasi bagi kaum muslim untuk belajar lebih dalam lagi tentang agamanya sendiri. Lalu apa yang akan saya angkat? Berawal dari ketika beliau bertemu dengan Habib Quraish Baharun di pesawat yang akan melintasi daratan Afrika. Beliau berdua sama-sama transit ke Jordan untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Ketika di Jordan, beliau menginap di suatu hotel, dan ketika itu sebelumnya ada kejadian di mana Habib Quraish Baharun telah melihat sesuatu yang mengejutkan dari nenek Anne Simmel ini. Ketika itu langsung beliau itu janjian di restoran hotel tersebut dan memperbincangkan segala sesuatu sampai akhirnya kepada perbincangan soal agama. Lalu beliau bilang ketika hal yang mengejutkan itu adalah Habib Quraish Baharun melihat kalung salib yang keluar dari balik jilbabnya, dan beliau mengira bahwa kalung tersebut adalah nenek ini adalah seorang Kristen, tapi ternyata diklarifikasi waktu di restoran bahwa beliau mengatakan bahwa beliau bukanlah orang Kristen, tapi kalung tersebut diberikan oleh ibunya yang Kristen dan beliau keluar dari Kristen. Nah, ketika ditanya apakah agama ibu sekarang, gitu, beliau adalah seorang ateis, yaitu. Lalu dilanjutkan lagi perkataan Habib Quraish Baharun, kalau misal Anda masuk ke dalam Islam, Anda akan langsung digelari dengan gelar ulama karena pengetahuan yang Anda miliki, gitu. Lalu dijawablah oleh nenek Anne Simmel ini, mungkin saya belum mendapatkan hidayah, gitu. Lalu di sini saya akan mengangkat soal hidayah. Apa benar hidayah itu semahal itu, bahkan bagi orang atau non-muslim yang sudah mempelajari kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab yang mendukung suatu kebenaran Al-Quran dan menjelaskan bagaimana Al-Quran itu berada di tengah kehidupan kita saat ini, gitu. Lalu yang pertama-tama adalah hidayah itu apa sih? Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 berbunyi, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqina. Kata huda asal kata dari hada yahdi, yang berarti memandu, menunjukkan jalan, menuntun, membimbing atau menunjuki. Dan hidayah sendiri berasal dari masdar ghair mim hada yahdi. Dalam kitab Sofatut Tafasir menjelaskan, dzalikal kitabu, inilah Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, ia adalah kitab yang tidak dinyatakan keraguannya, la raiba fihi, janganlah ragu di dalamnya, karena sesungguhnya kitab itu dari sisi Allah, dan barang siapa yang berfikir dan mempelajari atau menceritakan yang didengarnya,
maka dia syahid. Hudal lil muttaqina, petunjuk itu bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang takut akan kemarahan Allah lalu akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta menghindari azab Allah dengan taat kepadanya. Lalu Ibnu Abbas berkata, orang-orang yang bertakwa itu mereka yang takut akan kesyirikan dan mengamalkan ketaatan kepada Allah. Didukung oleh perkataan Hasan al-Basri, beliau berkata bahwa hindarilah apa yang diharamkan kepadamu dan berserahlah pada apa yang difardukan atasmu. Demikian hidayah. Lalu hidayah itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa dalam kitab ini. Lalu orang yang bertakwa dan beriman itu apa? Takwa dalam surah Al-Baqarah ayat 2 disebut muttaqina, yaitu orang-orang yang bertakwa. Asal katanya dari qawiya yaqwa, yang berarti lebih kuat, memperkuat, atau memperhebat. Takwa adalah fi'il mudhari yang diartikan sebagai akan terjadi atau sedang berlangsung. Lalu ciri-ciri takwa itu apa? Dalam kitab Safwatut Tafasir menjelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan mereka yang mempercayai pada hal gaib dan tidak lengah dalam menyadari adanya hari kebangkitan, surga, neraka, sirat, penghisaban, dan lain-lain yang telah dikabarkan oleh Al-Quran atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuqimunas shalah, berserahlah dengan menghadap diri, menyempurnakan dengan syarat dan rukunnya serta kekhusyuan dan adab kepadanya dalam sholat maksudnya. Lalu Ibnu Abbas berkata, pendirian itu dimaksudkan dalam sholat, yaitu hendaknya menyempurnakan rukuk, sujud, bacaan, dan khusyuk dan kekhusyuannya. Lalu kalimat selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu bagi mereka yang kami beri harta, hendaklah menginfakkan dan mensedekahkan dalam kebaikan dan keramahan. Dan ayat tersebut secara umum berisi tentang zakat, sedekah, dan nafkah. Dan ini ikhtiar dari Ibnu Jarir dan riwayat Abbas dalam makna zakatnya harta. Lalu Ibnu Katsir berkata, banyak dari firman-Nya yang mengaitkan antara sholat dan infak daripada harta, karena sholat adalah hakikat Allah yang mengandung ketauhidan, keagungan, dan pujian kepadanya. Sementara infak adalah kebaikan pada dua makhluk sebagai hakikat pengabdian. Maka semua nafkah itu wajib dan zakat itu fardu dalam ayat Al-Karim ini. Nah, gimana? Tadi di awal kita sudah membahas hidayah, lalu kita membahas takwa. Nah, tapi iman belum dibahas nih. Itu apaan sih, Kis? Kamu nih mau bahas apa sih sebenarnya? Kok tadi bahasnya hidayah, bahasnya takwa, terus ini mau ke iman lagi gitu. Tadi kan yang dibahas itu nenek Ane Merisimel. Jadi kesimpulannya apa nih gitu? Oke. Kita lanjut dulu ke iman. Iman itu asal katanya dari amana yu'minu, yang berarti percaya. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 itu dikatakan alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang beriman. Di situ yu'minuna sebagai fi'il mudhari, yang mana diartikan fi'il mudhari ini adalah akan berlangsung atau sedang berlangsung. Jadi dalam proses ya begitu. Oke, langsung kesimpulannya bahwa yang dikatakan orang yu'minuna ini adalah orang-orang yang berproses untuk mempercayai apa yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Lalu dengan takwa tadi itu juga termasuk dalam fi'il mudhari, di mana fi'il mudhari ini juga menggunakan fi'il mudhari yang berarti kita sudah masuk pada proses pengukuhan diri untuk mempercayai hal-hal yang dimaksudkan pada surah Al-Baqarah ayat 3 tadi. Begitu ya. Nah, lalu kesimpulan keduanya adalah apa yang dipelajari Nenek Anne berupa kitab-kitab tersebut yang mendukung pembelajarannya tentang Al-Quran dan hadis
itu termasuk yang beliau masih menggali atau hanya percaya dan asik terhadap keilmuan ajaran Islam. Nah, karena beliau sudah melakukan bukan perbandingan sih, mungkin beliau sudah melakukan ya bisa dibilang mungkin perbandingan ya gitu pada ajaran Kristen. Yang beliau simpulkan adalah ajaran Kristen itu adalah sebuah dongeng gitu ya. Nah, tetapi beliau tidak berada di fase pengukuhan kepercayaan. Nah, beliau juga belum percaya secara yakin, belum istilahnya belum meyakini ya, gitu, belum meyakini, lalu tidak masuk kepada fase pengukuhan diri untuk mempercayai agama Islam itu adalah agama Allah, agama yang benar gitu. Lalu kepercayaan terhadap ajaran Islam itu bisa dikatakan beliau tidak berusaha memperkuat keyakinan tersebut, yang mana perintah Allah dalam ayat 3 surah Al-Baqarah tadi masih diragukan untuk dilaksanakan oleh beliau gitu. Jadi istilahnya begini, saya pernah berdiskusi dengan my bokap ya, bapak saya gitu kan. Kata saya belum mengerti tentang apa yang dimaksud hidayah ini, bagaimana, bukankah nenek anda ini sudah mempelajari banyak kitab kan ya gitu. Lalu bapak saya bilang, jika dia sudah diarahkan untuk mempelajari kitab-kitab, untuk menghafal Quran, untuk menghafal hadis gitu kan ya, lalu kenapa dia belum masuk Islam? Saya jawab, ragu ya, karena dia masih ragu, karena dia tidak benar-benar meyakinkan dirinya untuk mempelajari agama ini gitu, begitu katanya ya. Nah, lalu sudah terjawab ya dari kisah nenek Anda Simel ini. Nah, lalu kesimpulan tiganya apa? Ini pertanyaan yang paling ujung. Nah, sesuai judulnya juga ya, gitu. Hidayah itu mahal atau murah, ya gitu kan? Nah, di sini saya akan menjawab bahwa hidayah itu sebenarnya sangat murah, bahkan gratis, sangat gratis bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang berproses untuk pengukuhan diri dan ingin belajar untuk memperteguh keyakinannya gitu. Dan mahal, bahkan sangat mahal bagi orang-orang yang masih meragukan ajaran Islam dan dia belum sepenuhnya bisa yakin apakah agama ini yang akan menghantarkan kita kepada ketuhanan atau lainnya ya. Pasti ada pro kontra di antara banyaknya manusia yang menonton video ini. Namun ya, sementara ini karena saya masih sebagai penuntut ilmu, saya hanya bisa menyimpulkan hal demikian. Tapi kemungkinan ketika saya akan belajar dan menemukan hal baru gitu, pendapat saya akan lebih meluas lagi. Semoga saja, amin ya Allah, amin gitu. Terima kasih atas perhatiannya terhadap video ini, telah menonton sampai akhir. Dan mohon maaf atas segala kesalahan, dimana kesalahan itu asalnya dari saya dan seluruh kebaikan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah wa idwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.